karena saya tertarik dengan dunia digital, jadinya saya mau ngambil pekerjaan yang berbau-bau digital saat itu. Di Indonesia memang tidak banyak. Kebetulan ada lowongan di Brunei untuk stasiun TV mereka dan saya apply, akhirnya pindah ke sana. Di Brunei kebetulan lihat lagi ada lowongan di Thailand, jadinya akhirnya saya pindah ke Thailand. Ada kesempatan di Jepang, puji Tuhan diterima dan akhirnya saya ke sana. Akhirnya dengan banyak pengalaman dan demo reel saya juga mungkin makin menarik. Saya coba-coba apply ke Amerika. Saat itu kebetulan ada yang jawab. Halo, saya Irfan Ihsan. Dan saya Dania Iman. Inilah Kudos, podcast VOA Indonesia yang mengangkat kisah unik warga Indonesia di luar negeri. Langsung dari Washington, D.C. Kita langsung aja nih, Van, ngobrol-ngobrol bareng Yohanes Kurnia yang udah bersama kita ya saat ini ya. Ya, Halo semua, halo Irfan, halo Dania, apa kabar nih? Baik, senang banget nih sekarang bisa berhasil ngubungin Yohanes Kurnia. Biasanya cuma ngelihat hasil karyanya doang. Iya. Nah, Yohanes, untuk lebih jelasnya lagi, Yohanes bisa bercerita ya mengenai profesinya saat ini. Oh, boleh. Saya mungkin secara umum dikategorikan sebagai digital artist, tapi secara lebih spesialnya lagi, lebih dalamnya lagi, saya lebih condong ke generalist atau visual effects artist. Tugas utama saya di company yang saat ini saya kerja itu membuat digital environment. Basically sebagai contoh misalnya Dania atau Irfan, kalian shooting dengan blue screen atau green screen. Tugas saya menggantikan green screen atau blue screen itu menjadi environment yang menarik, yang sesuai dengan cerita. Oke. Nah, Oke. kalau misalnya Nick biar ada gambaran dulu nih ya seperti apa pekerjaan dari Yohanes ini. Kalau kita lihat kan salah satu yang digarap oleh Yohanes ini adalah Star Wars The Last Jedi kan. Nah, kalau di film Star Wars tersebut di scene apa nih yang dibuat sama Yohanes? Oh, di film itu saya bertanggung jawab untuk create environment di mana di adegan yang terakhir. Di terakhir waktu Luke, saya bocorin ceritain sedikit ya. Iya. Semoga semua pemirsa sudah menonton. Iya. Mumpung udah lewat filmnya, jadi boleh. Jadi di adegan terakhir di satu planet yang dimana semuanya dibuat dari pasir dan ada kristal merah di dalam di bawah lapisan pasir itu tim kita yang buat. Oh, jadi yang adegan perang antara pemberontak dengan tentara imperial itu yang masuk ke dalam lorong kejar-kejaran dengan kristal merah itu Yohanes juga yang membuatnya? Iya, satu adegan itu tim kita yang bertanggung jawab untuk membuat itu. Sebenarnya ya kalau film Star Wars, salah satu ciri khas di film Star Wars itu adalah kejar-kejaran di antara lorong kan. Itu kayak dari pertama kali dulu nonton film Star Wars itu adalah adegan yang kayaknya udah menjadi satu trademark. Gitu. Ya. Iya. Nah di film Last Jedi ini beda gitu, lorong yang dilewatin itu bukan hanya seperti dari metal tapi juga kristal-kristal merah gitu. Nah, jadi kan ini yang menciptakan latar belakangnya ini Yohanes dan timnya ya. Itu sebenarnya waktu itu apa yang terpikir waktu itu? Ide awalnya kayaknya dari tim kreatif ya. Tim kreatif itu biasanya terdiri dari sutradara dan juga dia ada timnya sendiri yang develop ide ini. Tim kita bantu untuk eksekusi. Di storyboard atau di konsep ada mention kalau mereka perlu kristal merah, kita yang do the research, kita riset. Kristal merah itu bentuknya seperti apa? Dan kalau di bawah tanah tuh kelihatannya seperti apa? Semua itu kita yang riset. Soalnya film kan harus realistik tapi juga menarik ya, bukan cuma realistik gitu, harus juga interesting gitu. Iya. Eksekusinya itu biasanya lumayan involved ya. Iya, kebayang sih. Jadi kirim orang ke daerah gurun untuk ambil fotografi segala macam. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya juga yang kayak di gurunnya kan juga kalau kita lihat memang agak mirip dengan suasana gurun di bumi yang kita tahu lah gitu ya, tapi juga beda kan, dia juga putih. Nah, itu apakah sebenarnya juga tadi sempat bilang katanya pergi ke gurun untuk foto. Jadi memang ini memadukan antara suasana yang benar dengan digital ya? Iya, maksudnya kita mau referensinya banyak mungkin kan. Jadinya kita mencoba mencari daerah di bumi yang bisa mewakilkan dunia ini gitu. Itu penting soalnya kan kalau enggak kita cuma nebak-nebak aja ya kan. Pergi ke tempat yang asli itu kita merasakan pasir ini seberapa kasar. Kita bisa mungkin tahu ternyata di sini banyak angin. Jadinya nanti kita tambah efek ada debu di jauh, di distance, terus kita juga bisa melihat mungkin ada gunung yang bentuknya seperti ini gitu. Iya. Banyak elemen yang membantu kita untuk mengeksekusi nantinya. Oke. Nah, ini tadi kita udah bicara mengenai profesi Yohanes secara deskripsinya lah ya, kira-kira seperti apa gambarannya. Mungkin kalau bisa kilas balik sedikit,
Yohanes bisa cerita nggak nih, awalnya gimana sih sampai bisa kerja di perusahaan sebesar Lucasfilm nih di Amerika Serikat lagi? Awalnya sih 15 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Baru lulus dari kuliah gitu. Saya kuliah di sinematografi di Institut Kesenian Jakarta. Dan dari situ juga belajarnya banyak kan manual. Saya mulai tertarik dengan dunia digital semenjak kayaknya ada buku di perusahaan yang mengajarkan Photoshop, jadi saya mulai baca dan mulai coba-coba di rumah sendiri. Kayaknya dari sana saya benar-benar jatuh cinta ke dunia ini, apalagi saat itu ada film Jurassic Park yang saya pikir gila, ini kalau bisa bikin kayak begini, imajinasi udah nggak bisa dibatasin lagi. Gitu. Iya. Kalau kita bisa bikin dinosaurus hidup bersebelahan dengan manusia dan kita tidak bisa bedakan, itu imajinasi udah nggak terbatas lagi. Jadi semenjak itu saya langsung berubah haluan untuk belajar digital. Oh, pertama kali jadi pengen tahu nih ya, sebenarnya sih kalau tadi udah ngomongin Star Wars segala macam, ini kayak pengen ngegali terus gimana proses pembuatan, tapi itu nanti akan makan waktu sendiri. Tapi sekarang kita balik lagi kan ya, awal mulanya bisa terlibat di proyek-proyek besar seperti bergabung dengan Lucas. Nah, ini pengen tahu nih, kan tadi akhirnya Yohanes sempat cerita sampai akhirnya tertarik menekuni dunia digital ini. Karena saya tertarik dengan dunia digital, saya mau bekerja di dunia digital. Jadinya saya mengambil pekerjaan yang berbau-bau digital saat itu. Di Indonesia memang tidak banyak. Kerjaan pertama saya tuh cuma membuat kayak poster-poster untuk perusahaan kaleng. Dan memang memakai knowledge digital yang saya pelajarin. Tapi saya nggak puas. Jadinya saya saat itu kebetulan ada lowongan di Brunei untuk stasiun TV mereka. Dan saya apply, akhirnya pindah ke sana. Di Brunei kebetulan lihat lagi ada lowongan di Thailand. Jadinya akhirnya saya pindah ke Thailand. Di Thailand cerita yang sama. Saya lihat-lihat lagi ada kesempatan di Jepang. Saya apply lagi, puji Tuhan diterima dan akhirnya saya ke sana. Semuanya ceritanya mirip. Akhirnya dengan banyak pengalaman dan demo reel saya juga mungkin makin menarik. Saya coba-coba apply ke Amerika. Jadi saya saat itu kebetulan ada yang jawab. Wow. Cara mulanya ya begitu. Jadi ini semua dilakukan dari Indonesia lah ya mulanya gitu ya, apply ke luar negeri gitu ya Yohanes ya? Dari Indonesia dan apply online semua. Nggak ada koneksi siapa-siapa. Jadi semuanya saya benar-benar liatin lowongan pekerjaan gitu aja. Oke. Nah, untuk bisa dilirik kan apply nih gitu ya. Untuk bisa dilirik tuh apa sih harus ditonjolin gitu Yohanes? Karena kan sekarang juga di Indonesia, apalagi tadi mendengar cerita pengalaman dari Yohanes, awalnya cuma bikin gambar-gambar digital atau digital untuk kaleng dan lain-lain. Apa sih yang harus diperlihatkan dalam sebuah showreel sampai akhirnya bisa dilirik oleh perusahaan internasional? Untungnya sejak dari dulu saya sudah sadar kalau di profesi ini yang paling penting itu kita punya showreel, punya demo reel kayak video singkat yang mempertunjukkan skill kita, skill dan pengalaman. Jadi tidak begitu peduli dengan ijazah atau background kita. Yang penting kalau punya showreel bagus, pasti ada yang tertarik. Jadinya saya fokusnya ke sana. Setiap setengah tahun, setiap 1 tahun, saya update showreel di saya dan kirim-kirim ke perusahaan-perusahaan yang saya tertarik. Pada saat membuat showreel itu kayak diperlihatkan nggak sih kayak benar-benar satu ciri khas tertentu gitu? Atau waktu itu Yohanes ngebuatnya itu benar-benar random, berbagai macam gaya, style diperlihatkan, atau harus ada satu yang ditonjolin? Sebenarnya sih yang penting saat itu cuma kita mau menunjukkan karya terbaik kita saat itu. Jadinya mungkin tiap orang lain stylenya, tapi saya juga ada batasan untuk memperlihatkan cuma animasi atau memperlihatkan cuma tekstur. Saya memperlihatkan cuma ya saat itu karya-karya yang terbaik aja. Dan saya mencoba sejujur mungkin. Jadi misalnya saya ada keterlibatan membuat iklan. Saya kasih tahu di showreel itu kalau saya cuma membuat bagian yang ini doang, itu nggak semuanya. Oke. Nah persaingannya sendiri gimana tuh Yohanes? Maksudnya ini kan Yohanes juga dari Indonesia gitu kan, dan mungkin juga orang-orang dari seluruh dunia banyak yang apply atau juga dari negara misalkan di Amerika sendiri gitu. Persaingannya sangat ketat ya, jadi showreel-nya harus stand out gitu. Showreel itu penting, itu get you in the door, but setelah di hire itu masih ada persaingan lagi internal dan juga dari orang-orang yang mau masuk. Jadinya memang persaingannya selalu ketat. Tapi saya rasanya fokusnya ke bidang ini 99,99% ya. Jadinya saya ya benar-benar make sure kalau showreel saya waktu itu tuh stand out gitu. Oke. Terus akhirnya pindah nih, Yohanes. Akhirnya pindah ya. Cerita lucunya waktu itu Inggris saya tuh nggak terlalu bagus. Jadinya walaupun skillnya cukup, komunikasi masih saat itu kayaknya struggling. Jadinya lucunya tuh tahun pertama kedua saya tuh saya nggak begitu banyak kontribusi soalnya komunikasi kurang. Jadinya lebih orang di belakang layar. Oke. Iya. Dan berarti ini perusahaan-perusahaan di luar negeri itu tidak menutup
kemungkinan untuk mempekerjakan karyawan dari negara lain gitu ya, Yohanes ya? Saat itu ya, Dania dan Jennifer pasti tahu, setiap tahun peraturannya berbeda gitu. Setiap tahun juga appetite dari perusahaan-perusahaan ini berbeda gitu. Sekarang ini ada lagi nggak sih digital artist dari Indonesia juga yang bekerja sama dengan Yohanes di studio yang sama? Saat ini sih kayaknya ada beberapa di Singapura ya. Soalnya kita ada cabang di Singapura. Di San Francisco dan di Vancouver saya belum dengar. Tadinya ada si Rini. Rini Sugianto ya. Jadi memang Yohanes ini bekerja di Industrial Light and Magic. Ini adalah anak perusahaan dari Lucasfilm ya di Amerika Serikat ya. Benar. Nah, Yohanes sendiri udah pernah mengerjakan atau terlibat di film-film apa aja nih? Tadi kan ada Star Wars The Last Jedi ya. Yang lain apa nih, Yohanes? Saya banyak terlibat film-film Marvel ya. Dan yang terakhir saya terlibat di pembuatan TV series Mandalorian. Wah. Ini jadi pengen nanya nih. Yang saya dengar gitu ya, untuk Mandalorian ini menggunakan satu teknologi baru, bukan green screen, tapi LED screen kalau nggak salah. Jadi benar-benar seperti kayak kubah, tapi masuk ke dalam ini. Kan kalau green screen itu kan kita syuting, nggak tahu mungkin Daniel juga tahu, tapi kalau saya belum. Jadi kalau green screen biasanya di studio itu kan cuma ada green screen aja, udah layar hijau, terus sedikit tuh aktornya kan berakting tanpa tahu apa yang ada di belakangnya kan. Baru kelihatan setelah hasilnya. Tapi kalau LED screen ini dari awal itu, jadi layar itu benar-benar LED semua mengelilingi kayak kubah, dan pada saat lagi proses syuting background itu berubah, terus ngikutin angle kamera gitu. Nah itu Mandalorian itu seperti itu jadi kan? Iya. Wow. Itu memang teknologi baru. Pertama pakai LED screen-nya ini yang fidelity-nya tinggi ya, jadinya nggak kelihatan kayak flickering. Kalau kita kan pakai kamera sendiri, shooting monitor komputer di rumah kelihatannya flickering, dan dia fidelity-nya tinggi, jadinya bahkan hasilnya tuh bisa end up in the final image gitu. Bukan cuma background sementara, bisa jadi final quality image. Dan bagusnya lagi karena kebanyakan film-film sci-fi seperti Star Wars ini banyak sekali pakai unsur metal ya, dan metal itu reflektif, jadi dia banyak reflect dari environment ya. Kayak si Mando ini kan helmetnya metal, jadinya dia reflect environmentnya tepat gitu. Kalau pakai green screen atau blue screen bakal harus diganti gitu, soalnya bakal kelihatannya cuma reflect green or blue ya kan. Nah berarti di sini Yohanes kan kalau LED screen ini dia benar-benar environment yang kelihatan di background ini kan berputar ya 360 derajat. Ini prosesnya lebih ribet nggak sih daripada yang dilakukan dengan green screen? Jauh lebih ribet. Soalnya sekarang kita nggak bisa bohong-bohong. Iya, wow. Nah ini mengenai keribetan ya, jadi pengen tahu juga nih tantangannya gimana nih Yohanes ikut terlibat ya dalam penggarapan film atau TV series yang sebesar Star Wars nih di Amerika yang fansnya juga membludak di seluruh dunia tentunya. Oh ya, ini project ini emang challenging sekali dari awal. Dari awal kita udah tahu kalau kita bikin sesuatu yang ALM saat itu belum pernah bikin gitu. Jadinya tingkat difficulty-nya level tinggi sekali dari awal, tapi juga sangat menarik gitu. Jadinya semua cara yang kita tahu untuk membuat digital environment itu harus dirubah. Karena seperti Irfan bilang, ini kan 360, jadi harus bagus dari semua angle gitu. Dan kalau sutradaranya waktu saat syuting mau rubah angle harus bisa gitu, environment-nya harus nggak boleh rusak. Jadinya ya semuanya harus ubah gitu. Jadi kita lebih belajar saat itu bagaimana caranya bikin environment yang realistik, yang levelnya kayak feature film, tapi dengan style game. Lebih banyak quality control, lebih banyak tips and tricks dari game industri yang kita pakai. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kalau di Mandalorian ini, apakah Yohanes terlibat dalam semua serinya atau ada beberapa scene? Semuanya ya berarti kan? Ini 2 season semuanya saya terlibat tiap episode. Wow, ini untuk para fans sih tinggal nonton aja ya di rumah ya. Tapi sekarang kebayang nih betapa susahnya nih dari Yohanes ada karya anak Indonesia lagi di film ini. Iya. Kalian harus nonton yang season kedua, itu bagus sekali. Oke, itu sistemnya gimana? Pada saat menggarap ini apakah sutradaranya terlibat langsung atau? Sistemnya secara singkat, sutradaranya sebelum kita membangun apa-apa sudah memberikan kita semacam kayak storyboard. Jadinya kita tahu dia
shooting angle-nya seperti apa, lighting-nya seperti apa, kita sudah tahu sebelum kita membuat environment-nya ya. Jadinya walaupun banyak perubahan waktu dia syuting, tapi bilangnya kita nggak kerja buta. Dan saudaranya benar-benar ikut campur dari 0 sampai 100 gitu di setiap langkah prosesnya. Oke. Nah ini nanti Irfan bisa mungkin lebih dalam lagi nih mengenai Star Wars ya, dunia Star Wars. Tapi pengen tahu nih Yohanes, kalau kerja di perusahaannya Lucasfilm gitu ya, ini benefitnya kayak apa nih? Apakah pernah ketemu George Lucas langsung atau dapat nonton film gratis semua? Atau apa sih? Ada nggak kayak benefit-benefit kayak gitu? Saya belum pernah ketemu George Lucas, tapi ketemu saudara beberapa kali. Benefit yang sampai saat ini saya selalu rasakan itu rasanya ada kepuasan tersendiri ya untuk bekerja dengan talented people di industri yang saya suka. Jadinya setiap hari itu selalu amazed sama kerjaan-kerjaan yang rekan-rekan kerja saya sendiri yang kerjain gitu. Iya. Dan secara tidak langsung pasti belajar dari mereka gitu. Iya, tadi sutradara tuh mungkin salah satunya Rian Johnson itu ya, ketemu langsung gitu Yohanes. Rian Johnson itu gila sekali ceritanya. Waktu itu kita lagi kerja sampai lumayan malam ya, sampai jam 7 atau jam 8 malam. Terus tiba-tiba dia berhenti di studio. Dia bilang, ini kayaknya yang tinggal kerja tuh cuma supervisornya doang, jadi mungkin nggak sampai 10 orang ya. Terus si Rian Johnson ini berhenti dan bilang, hey, do you guys wanna watch this movie right now on the range? Gitu. Range itu kayak di atas di Lucasfilm Range. Iya. Gila. Terus itu kita langsung pergi, akhirnya sampai kayak midnight, sampai jam 1 malam baru selesai. Wah, gila. Hangout sama dia. Wah, ini seru banget. Itu ranch itu kan yang Skywalker Ranch itu, bener nggak, Yohanes? Iya, benar. Jadi di satu teater yang di Skywalker itu kita cuma kayak sekitar 12 orang. Oke. Wah, gila. Sutradara. Dan dia itu benar-benar friendly loh. Dia itu benar-benar humble and friendly. Wah, nggak kebayang sih itu. Ini benar-benar belum selesai. Filmnya belum selesai, jadi dia harus jelasin di tengah-tengah. Gila, dan live loh. Gue mau bikin kayak gini. Gila, rasanya itu nonton live belum selesai langsung saudaranya sambil bercerita maunya kayak gimana. Gila tuh mimpi semua orang tuh kayaknya tuh. Iya. Direktur komentarinya jadi directly. Asli nontonnya live. Bisa tanya jawab. Iya. Itu seru banget itu. Tapi pengen tahu deh, pernah nggak sih Yohanes tuh ada satu saat mungkin yang tiba-tiba mungkin stuck gitu idenya, atau terus tiba-tiba jadi kayak ada pressure sendiri yang jadi kayak bingung mesti gimana gitu. Pernah nggak ngalamin? Setiap hari. Maksudnya ya it's part of the job. Kayaknya kerjaannya kan biasanya memang masalahnya sulit gitu. Jadi setiap hari ada yang stuck dan nasihat dari orang-orang senior di sini kalau stuck ya just keep going gitu. Ya mau nggak mau ya karena ada deadline itu kan Yohanes. Iya, just keep going, tanya orang yang mungkin tahu jawabannya. Kalau memang stuck benar-benar ya buka ke lebih banyak orang, jadi saya gue benar-benar nggak bisa kerjain nih, jadi minta orang lain bantuin gitu. Iya. Oke. Yang paling sulit apa yang pernah dikerjain sama Yohanes yang kayaknya mungkin walaupun hanya satu scene tapi kayaknya gila nih susah banget nih, apakah di Mandalorian atau di Star Wars atau ada yang lainnya lagi di filmnya Marvel atau apa? Di Marvel ada satu scene yang, karena saya juga lumayan baru ya saat itu ya, ada satu scene di film Captain America Winter Soldier. Itu yang paling sulit. Ada satu scene mana bangunannya rubuh. Yang ininya ya, yang bangunan headquarternya Shield-nya itu, yang roboh. Iya benar. Wah itu Yohanes juga termasuk yang bikin gila. Iya, ditabrak pesawat yang gede itu. Ditabrak carrier yang gede itu, terus kayak mothership gitu jatuh. Rubuh. Saya tugasnya bikin bangunan itu dan sekaligus bikin efek rubuhnya. Parah. Berapa lama tuh ngerjainnya? Setengah mati itu bikinnya, kayak itu masih baru lagi, jadinya kayak 1,5 bulan kayaknya hasilnya masih belum memuaskan, jadinya stres juga. akhirnya ketemu solusinya juga. Tapi kayaknya saat itu paling stres di waktu kerjaan itu. 1,5 bulan itu untuk the whole adegan pas robohnya itu, atau hanya berapa second? Kayaknya satu sequence paling 4-5 shot, nggak banyak. Oke. Dan itu satu hari kerja berapa jam? Sekarang mungkin lihatnya ini mah piece of cake, tapi dulu karena baru dan karena mungkin juga ada pressure mau impress orang, dan jadinya kayaknya stres sendiri.
Dan berhasil sih, kalau mau bilang bikin impress berhasil sih, karena yang nontonnya aja kayak sesek ngeliatnya pada saat sesek itu yang gila roboh kan satu bangunan dengan kapal-kapal yang ada di situ semua pada jatuh gitu. Nah, tadi Yohanes bilang ngerjainnya 1,5 bulan. Pengen tahu itu ngerjainnya itu berapa hari dalam seminggu dan berapa jam dalam satu hari? Itu kayaknya jam sekali deh. Kayaknya bisa mungkin 12 jam per hari. Juga 12 jam masih ngebawa pikirannya ke rumah gitu ya Yohanes ya. Iya. Untung saat itu kayaknya saya belum punya anak, jadinya masih kalau sekarang sih mungkin harus ya. Iya. Nah, tapi tantangan, rintangan perjuangan itu nggak sia-sia ya. Sampai sekarang akhirnya Yohanes ini dipercaya sebagai generalist supervisor ya, Yohanes ya? Iya, saat ini. Ada berapa anak buah yang Yohanes miliki sekarang? Ganti-ganti ya. Maksudnya tergantung proyeknya untuk Mandalorian. Saat itu mau 24-an ya tim saya. Waktu aku sibuk-sibuknya 24 sampai kayak mendekati ke 30 gitu. Tapi biasanya sih 1 digit ya di bawah 10. Oke, tapi Yohanes juga masih tetap involved gitu ya, ikut gambar, ikut mendesain gitu ya? Kita masih, supervisor tuh harus lead the way, jadinya harus cari solusinya, harus kerjain dulu, terus baru pass ke the artist. Jadinya khususnya di ALM, supervisornya harus lead the way, harus kerjain dulu. Oke. Wah gila, ngobrol-ngobrol sambil ngebayangin loh tadi loh setiap adegan-adegan di Star Wars, Mandalorian, terus ini pasti abis ini Irfan nonton lagi nih semuanya dari awal. Bener. Asli pengen langsung. Asli pengen nonton lagi. Nah, selain Mandalorian ada bocoran nggak nih Yohanes lagi ngerjain apa? Saya masih kerjain generalis dan environment, tapi ya soal cerita saya nggak bisa bilang. Rahasia ya. Oke, nah sekarang mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman juga yang lagi mendalami dunia digital sebagai seorang digital artist atau animator atau apa untuk bisa masuk juga ke studio atau pasar internasional seperti Yohanes. Pesan saya sih cuma supaya orang-orang yang tertarik untuk lebih dalam di industri ini ya fokus. Which is nasihatnya simple tapi susah dieksekusi. Apalagi sekarang banyak sekali distraction di mana-mana kan. Sosial media apa, jadinya be aware that time is limited gitu. Jadinya kalau memang kamu mau serius di dunia ini ya semua fokusmu termasuk waktu, effort, energi ya harus sebagian besar di sini. Oke. Satu hal yang belum tadi sempat ditanyain, dengan adanya COVID ini gimana pengaruhnya nih terhadap proyek-proyek dari Yohanes? Ada positif dan negatifnya ya. Positifnya mungkin karena sekarang orang semua kerja dari remote gitu, jadi orang lebih banyak kerjanya daripada kayak harus commute, ya kan, dan harus deal with transportation and all of those stuff. Orang lebih banyak kerja. Dan tapi negatifnya juga ada ya, yaitu ada beberapa hal seperti training, seperti kayak belajar dari coworkers tuh lebih susah, ya kan? Nggak seintuitif kalau kita stop ke meja mereka, lihat langsung gitu. Kerjanya. Iya, saya rasa sama lah dengan kalian. Iya. Kalau proses syuting masih dilakukan nggak nih, Yohanes? Saya rasa sih masih dilakukan, tapi modelnya mirip-mirip kayak NBA ya, kayak di bubble gitu. Oke. Jadi, bubble. Iya, jadi kayak setiap hari selalu ada yang monitor orang masuk keluar dan semuanya dijaga. Kayaknya sih masih ada, cuman lebih limited ya. Iya. Dan yang pastinya sebenarnya dengan adanya COVID, semuanya kerja di rumah, kerasa kayaknya makin sibuk sebenarnya ya, bukannya makin gak sibuk ya, karena kayak gak ada batas waktu. Iya, saya merasa gitu. Jangan-jangan yang biasanya 1,5 bulan bisa dikerjain dalam 1 hari nih sekarang. Fokus. Tapi kita juga lose the other things, kayak komunikasi yang biasanya kita dapat secara gratis waktu di kantor kan. Orang ngomong kita dengar dari cara nggak sengaja, kan itu kan lumayan kadang-kadang bisa berharga. Betul. Dan seperti itu sekarang miss gitu. Iya benar ya. Iya. Wah ini seru banget nih ngobrol sama Yohanes, dengerin cerita, terus pengalamannya, terus mungkin insight ya di dalam Lucasfilm tuh seperti apa.
kita bangga banget nih ya mendengar ada anak Indonesia gitu yang ikut terlibat dalam penggarapan film-film legendaris seperti Star Wars dan Marvel. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman yang lagi ngedengerin ya, Van ya. Iya, dan nanti kalau lagi ngobrol juga sama orang Amerika, kita nonton bareng atau lagi di mana gitu ya, dengan bangga bilang, yang ngerjain ini nih orang Indonesia nih. Iya, saya kenal tuh, suka ngobrol. Ini jangan salah, ini orang Indonesia nih, Yohanes nih. Pernah ke Skywalker Ranch juga. Nah, bukan cuma orang Indonesia ngomong gini. Ini yang ngerjain yang bagian, nah ini nih, ini kenal. Gue kenal, Ci. Oke, kalau gitu, thank you banget Yohanes. Makasih ya atas waktunya untuk kudos kali ini dan dan kudos untuk Yohanes ya atas pencapaian dan juga segala prestasinya nih, kita ikut bangga ya, Van ya. Asli banget. Thank you banget juga. Thank you, kalian jaga-jaga ya. Siap, sama-sama. Ya. Sehat terus dan makin sukses ya. Makasih. Oke. Bye. Bye.